Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal cara cepat analisa laporan keuangan atau cara cepat membaca laporan keuangan. Buat teman-teman yang baru berkunjung, langsung subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait cara analisa fundamental laporan keuangan sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang bertanya cara cepat membaca laporan keuangan atau cara analisa laporan keuangan ini seperti apa? Karena ini juga terkait dengan cara cepat analisa fundamental saham atau cara melakukan analisis fundamental. Nah, di sini kita sudah ada file PowerPoint-nya, kita akan mulai langsung saja ke materinya. Jadi, cara cepat membaca laporan keuangan perusahaan itu seperti apa? Nah, sebelum itu silakan subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke materi. Fokus pada laba bersih perusahaan. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis fundamental saham atau analisa laporan keuangan, maka yang pertama harus dilakukan sebenarnya fokus pada laba bersih perusahaan. Dia untung atau tidak. Kalau mau tahu dia untung atau tidak, maka salah satunya adalah dengan melihat langsung di laporan keuangannya, teman-teman. Nah, di sini adalah laporan keuangan laba rugi perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. Jadi teman-teman lihat di bagian sini. Jadi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk biasanya atau pemilik perusahaan. Nah, ketika teman-teman melihat ini, lihat minus atau tidak. Kalau dia minus, maka langsung saja ganti ke laporan keuangan perusahaan lain. Naik atau tidak laba bersihnya. Nah, pertanyaan ini sederhana. Ketika teman-teman melakukan analisis fundamental saham, lihat saja bandingkan dengan tahun sebelumnya, karena biasanya laporan keuangan itu akan langsung menyertakan kuartal yang sama di tahun sebelumnya atau periode yang sama. Jadi di sini adalah kuartal 1 2020 atau bulan 3 kuartal 1 2020 atau bulan 3 2020 itu langsung menyertakan kuartal 1 2019 sebelumnya. Nah, yang teman-teman lihat di laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, karena di sini jumlahnya jauh lebih tinggi, maka itu kita katakan bahwa perusahaan sedang untung, sedang naik labanya. Nah, itu berarti positif untuk teman-teman melanjutkan analisis selanjutnya. Kemudian berapa kenaikannya? Nah, berapa kenaikannya itu teman-teman hitung persentasenya berapa. Jadi dari data ini itu teman-teman tinggal bagi saja, tinggal dikurang. Jadi 371 itu dikurang ini, kemudian hasilnya itu dibagi dengan hasil sebelumnya. Nah, itu akan kelihatan persentase kenaikannya seperti apa. Jadi kalau dia bisa naik di atas 10%, di atas 20%, maka itu positif untuk kita lanjutkan analisis laporan keuangan selanjutnya. Kemudian bandingkan laba dengan modalnya. Nah, ini yang bagian paling penting juga. Ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, maka yang pertama teman-teman harus tahu berapa rasio return on equity-nya. Rasio return on equity ini sudah pernah kita bahas. Jadi berapa laba bersihnya bandingkan dengan ekuitasnya. Jadi tinggal bagi laba bersih dengan ekuitasnya, maka hasilnya akan muncul berapa persen. 10%, 20%, 30%. Kalau dia sudah bisa misalnya mencapai di atas 15%, maka itu baik dari sisi pencapaian labanya. Dengan kata lain bahwa antara laba dengan modalnya itu bisa tercapai sekitar 15% ke atas dari kinerjanya di kuartal tersebut. Dan itu artinya bahwa teman-teman sudah dapat data spesifik soal laba dari perusahaan karena melihat dari sisi rasio return
on equity-nya. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di sini, sudah melakukan 4 pertanyaan dasar ini, maka itu artinya teman-teman sudah dapat data bahwa perusahaan tersebut layak untuk kita investasi. Tapi ada istilah bahwa kenali dulu baru percaya. Jadi teman-teman kalau melihat laporan keuangan seperti ini, pastikan perusahaannya memang perusahaan yang teman-teman kenali seperti apa perusahaannya. Kalau dia perusahaan yang masih baru, maka lakukan analisis yang lebih dalam lagi. Jangan cuma rasio return on equity, tapi rasio-rasio lain yang ada di perusahaan tersebut atau di laporan keuangan tersebut. Nah, saya mau coba memperlihatkan kalkulator sahamnya. Oke, ini untuk tahap awal. Jadi teman-teman yang kita lakukan adalah analisis laporan laba rugi dari perusahaan. Setelah kita dapat datanya, kita tahu dari 4 pertanyaan tersebut, maka kita baru bisa lanjut ke analisis selanjutnya. Kalau di sini gagal, misalnya perusahaan sedang rugi, sedang minus, bahkan anjlok dalam, maka biasanya saham tersebut akan turun juga harganya, sehingga kita coba cari dulu saham dari perusahaan lain. Nah, yang kedua teman-teman harus lakukan adalah amati hasil penjualan atau sales dari perusahaan tersebut. Nah, pada tahap ini ada 4 pertanyaan. Penjualannya naik atau tidak. Jadi seperti yang laba bersih tadi, itu kita lihat saja dari perbandingan antara kuartal saat ini dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Jadi kalau saat ini kita analisis laporan keuangan kuartal 3, tinggal lihat kuartal 3 tahun sebelumnya. Nah, itu biasanya ada di dalam satu laporan keuangan. Kemudian lanjut ke berapa besar kenaikan pendapatannya, sama dengan laba bersih tadi. Jadi laba bersih kita hitung, biasanya kalau penjualan bisa naik 10%, 20%, itu sudah cukup lumayan untuk kita lakukan analisis laporan keuangan selanjutnya. Jadi karena ini kita bicara soal cara cepat membaca laporan keuangan perusahaan, maka kita yang awal kita lakukan adalah mengambil poin-poin penting dalam analisis tersebut. Kemudian dari mana sumber pendapatannya? Nah, ini kenapa teman-teman saya berikan tulisan merah seperti ini, karena ini sebenarnya bagian penting dalam analisis penjualan perusahaan, khususnya untuk analisis fundamental saham. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada pendapatan yang naik tinggi atau melonjak tinggi. Jadi bahasanya kalau di laporan keuangan bisa pendapatan, bisa penjualan, itu sama saja, atau net revenue, net revenue ya biasanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah dapat berapa besar kenaikan pendapatannya, dari mana sumber pendapatannya? Karena yang pada bagian ini yang ingin kita amati adalah jangan sampai penjualan itu bukan dari bisnis real dari perusahaan tersebut. Jangan sampai penjualannya dari jual aset atau dapat dana hibah dan sebagainya. Nah, kalau dia bukan dari bentuk hasil bisnis perusahaan, maka hitung berapa kira-kira yang real dari hasil bisnisnya dan hitung berapa laba bersihnya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka kita lihat bandingkan pendapatan dengan laba bersih. Nah, sebenarnya ini adalah masuk di rasio profitabilitas yang tadi. Jadi, pada saat menghitung laba bersih, kita menghitung net profit margin-nya. Jadi, kita mau tahu seberapa besar sih laba bersih yang dihasilkan dari total penjualan atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau misalnya laba bersihnya terlalu jauh nilainya dibanding dengan net pendapatannya, maka itu artinya ada cost yang terlalu tinggi di dalam proses bisnis perusahaan. Apakah itu di laba kotornya, kemudian
di urutan-urutan selanjutnya di laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa lihat di laporan keuangan itu seperti ini. Jadi pendapatan bersih, kemudian beban pokok pendapatan, atau ini bisa juga teman-teman sebut HPP, harga pokok penjualan, atau biasa teman-teman lihat COGS biasanya. Kemudian laba bruto. Nah, kalau teman-teman dapat data laba bersih itu sebenarnya itu langkah awal saja. Teman-teman bisa lanjutkan analisisnya secara mendalam, bandingkan laba kotornya dengan laba bersih juga bisa, karena ini untuk menilai seberapa tinggi cost dari bisnis perusahaan. Semakin rendah atau semakin dekat nilainya antara laba bersih dengan penjualan atau pendapatan, maka akan semakin baik teman-teman. Kemudian amati tren penjualan perusahaan. Ini penting sekali karena tren ini bisa mengindikasikan bagaimana bisnis perusahaan ke depannya, prospek perusahaan ke depannya. Kalau penjualannya semakin tahun semakin menurun, maka teman-teman harus analisis lebih dalam lagi model bisnis perusahaan seperti apa, kemudian tren bisnisnya apakah mulai meredup atau tidak. Nah, pada tahap ini bisa saja jauh lebih penting dari semua nilai-nilai ini, teman-teman. Jadi, kalau trennya sudah mulai menurun, sebagai contoh saya biasa mencontohkan saham Matahari, LPPF, itu bisa dilihat dari trennya yang semakin turun karena dia tergerus oleh zaman di mana penjualan secara online ini jauh lebih mendominasi saat ini dibanding penjualan offline, sehingga mau tidak mau penjualannya juga terus menurun. Nah, ketika kita tahu tren seperti ini, kita tahu arahnya nanti akan seperti apa perusahaan, maka jangan pernah investasi jangka panjang di perusahaan tersebut kalau dia trennya semakin menurun, sekalipun mungkin pada saat itu perusahaan laba bersihnya sedang naik banyak. Kalau memang tujuannya untuk jangka panjang, maka hindari saham-saham yang trennya mulai meredup atau mulai turun. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman cek utangnya. Nah, ini bagian yang penting juga. Ketika kita analisis laporan keuangan, maka pastikan kita tahu dulu berapa sih utangnya. Yang pertama yang teman-teman tanyakan adalah utangnya digunakan untuk apa. Nah, ini penting ketika teman-teman ketemu saham yang memang utangnya bukan untuk operasional bisnis dari perusahaan, maka itu biasanya cenderung kurang baik, karena kalau dia untuk operasional perusahaan, biasanya pengembaliannya akan cepat dan efeknya di laba bersih nanti itu akan semakin bisa kita lihat. Jadi hasilnya bisa kita lihat nanti dengan hanya melihat model utangnya itu seperti apa. Jadi kalau dia utangnya untuk misalnya untuk pembelian aset, misalnya gedung atau sesuatu yang kurang manfaat, maka bisa jadi utangnya bertambah, laba bersihnya nanti itu tidak naik signifikan. Nah, itu yang penting teman-teman ketahui. Kemudian utangnya naik atau tidak, atau berapa kenaikannya. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya di bagian penjualan, bagian laba bersih. Jadi teman-teman lihat rasio debt to equity rasionya. Jadi buat teman-teman yang baru mau investasi saham, kalau kita mau menilai utang perusahaan, maka sederhananya lihat saja rasio debt to equity rasionya. Kemudian bandingkan utang dengan asetnya, debt to total asset ratio, atau hitung rasio DAR-nya. Nah, seperti apa cara menghitung atau membandingkan utang dengan modalnya dan utang dengan asetnya, kita lihat di kalkulator saham dari analis saham syariah. Nah, teman-teman, ketika kita mau menilai rasio debt to equity ratio, maka rumusnya ada di sini, I25 dibagi I28. I25 dibagi 28, teman-teman lihat 25 itu angkanya di sini. Jadi total liabilitas dibagi dengan I28 adalah total ekuitas.
Jadi teman-teman kalau mau menilai, menghitung rasio yang kita sebutkan tadi, yaitu rasio debt to equity ratio, karena ini adalah rasio yang paling umum, paling lazim digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar atau sebesar berapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Semakin tinggi utang itu semakin tidak baik. Kalau paling baik itu paling maksimal antara utang dan ekuitasnya itu sama. Jadi kalau teman-teman lihat utang dengan modalnya itu jauh lebih tinggi, jangan langsung memutuskan bahwa perusahaan itu tidak baik untuk berinvestasi. Cara yang paling tepat, kalau teman-teman ketemu perusahaan yang utangnya lebih tinggi dari modalnya, yang pertama adalah bandingkan dengan utang-utang sebelumnya di beberapa periode sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya. Kalau memang secara tren utangnya memang selalu seperti itu, misalnya di angka 1,5 kali utangnya, maka itu bisa saja tetap kita anggap positif. Tapi ya itu tadi teman-teman lihat utangnya itu digunakan untuk apa. Kalau misalnya teman-teman menemukan utangnya misalnya 1,5 atau sampai 2 kali, tapi secara umum dalam jangka panjang nilai utangnya selalu seperti itu dan perusahaan tetap aman-aman saja, maka itu bisa kita jadikan sebagai pengecualian. Selain itu, cara kedua, kalau teman-teman melihat utang perusahaan yang jauh lebih tinggi dari utang jauh di atas 1 kali, karena utang yang normal itu kalau dia di bawah 1 kali rasio debt to equity ratio-nya, yaitu antara utang dan modalnya itu sama. Kalau dia di atas 1 kali, coba teman-teman lihat rasio debt to equity ratio saham lain di sektor yang sama. Nah, itu kata kuncinya. Jadi teman-teman lihat lagi rasio debt to equity ratio dari saham lain di sektor yang sama, di bidang yang sama. Kemudian rasio debt to total asset, itu ada sebagian orang yang tidak mau melihat rasio DAR ini karena dia beranggapan bahwa total aset itu tidak mencerminkan milik perusahaan yang sebenarnya, karena aset itu gabungan antara modal dengan utang. Jadi sebagian tidak menghitung itu, tapi lebih baiknya teman-teman lihat rasio DAR dan lihat rasio DAR-nya juga teman-teman. Nah, di kalkulator saham ini kita sudah jelaskan secara detail rasio DAR itu seperti apa nilainya dan seperti apa cara analisisnya. Jadi seperti ini rasio DAR, yaitu untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau untuk mengukur persentase berapa besar dana yang berasal dari utang. Nah, indikasinya jika rasio hutang kurang dari 0,5 kali, berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas, maka itu baik teman-teman. Jika rasionya lebih besar dari 0,5 kali, sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui hutang. Nilai normal rasio ini adalah 0,6 sampai 0,7 kali. Jadi ini secara umum, tapi secara spesifik itu berbeda lagi. Misalnya perusahaan perbankan atau keuangan yang modalnya itu banyak dari simpanan dan sebagainya, itu kita pakai rasio yang lain lagi. Tetapi setiap industri memiliki penilaian yang spesifik. Nah, ini sudah saya tekankan, perbedaan antara satu jenis industri dengan industri yang lainnya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau memiliki kalkulator saham Excel ini, maka begitu teman-teman isi datanya di sini, maka dia akan otomatis menampilkan jumlah rasionya di sini, dan cara membacanya juga sudah dijelaskan di indikasi dan tujuan dari tiap rasio tersebut. Jadi ini akan lebih memudahkan cara teman-teman, khususnya untuk yang pemula, dalam melakukan analisis saham. Nah, caranya ya teman-teman tinggal perhatikan video ini, langkah-langkahnya, cara cepatnya seperti apa.
Nah, kemudian kalau kita sudah cek utangnya, ternyata utangnya sekian-sekian, nah lanjutkan lagi di analisis selanjutnya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id. Dan yang mau ikut kursus saham, ikut di belajarsaham.analis.co.id. Nah, hitung kasnya, ini yang keempat. Kalau teman-teman sudah tahu utangnya, modalnya, kasnya, sekarang hitung, bagian saat ini adalah menghitung kasnya. Rasio kas yang banyak digunakan dihitung adalah kas dan setara kas, atau rasio kas rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, ini juga sudah ada di kalkulator saham yang sudah kita sediakan, teman-teman. Jadi buat yang mau mendapatkan kalkulator saham, silahkan berkunjung ke blog analis.co.id, lihat di bagian menunya. Nah, rasio kas itu sudah ada di sini, teman-teman. Itu masuk ke dalam rasio likuiditas. Rasio kas itu cara menghitungnya sederhana. Lihat, teman-teman, ketika mengklik ini, lihat I11 bagi I22, teman-teman. I11 berarti I itu ini, 11-nya itu lihat di bagian sini, teman-teman. I11 berarti kas, I22 itu liabilitas jangka pendek. Nah, tujuannya apa kita menghitung ini? Teman-teman sudah akan dapat jawabannya nanti di bagian sini, teman-teman. Jadi, rasio kas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya dari kas yang ia miliki. Jadi, ini sebenarnya kalau kita berikan nama itu rasio likuiditas. Jadi, seberapa baik kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dari kas yang ia miliki. Jadi terlalu rendah tidak baik dan terlalu tinggi juga tidak baik. Jadi kalau rasio kas terlalu rendah bisa beresiko. Jadi kalau sewaktu-waktu perusahaan harus melunasi kewajiban jangka pendeknya, maka kalau kasnya terlalu rendah, itu kemampuan perusahaan juga akan kurang untuk sisi likuiditas untuk utang jangka pendeknya. Nah, nilai yang bagus adalah 1 kali atau paling rendah 0,5 saja. Di atas 1 kali sampai 5 dikatakan berlebih, dan bila lebih dari 5 kali terlalu aman dan efeknya menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam penggunaan uang tunainya. Nah, teman-teman, ini adalah indikasi dari rasio kas. Rumusnya juga sudah kita berikan. Nah, selanjutnya teman-teman, lihat rasio lancarnya. Rasio lancar ini kita menghitung dari total aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Jadi rumusnya adalah rumus rasio lancar, ya ini total aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Jadi tujuannya apa? Kita untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dari aset lancar yang ia miliki, teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu utangnya, modalnya, kemudian penjualannya, rasio kasnya juga sudah kita tahu, maka masuk di tahap selanjutnya di bagian kelima adalah amati aktivitas atau perputaran usahanya. Nah, ini adalah rasio kelima yang harus kita tahu, yaitu rasio aktivitas. Kalau teman-teman sudah tahu kasnya, nah lanjutkan dengan rasio perputaran persediaan. Kalau teman-teman sudah tahu bagian ini, maka sebagian besar teman-teman sudah tahu bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Rasio perputaran persediaan itu untuk mengontrol efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Semakin tinggi semakin baik. Jadi kita menghitung harga pokok penjualan dibanding dengan persediaan rata-rata. Itu berapa kali? Nah, antara nilainya adalah 6 sampai 12 kali. Nah, soal ini teman-teman tidak usah khawatir kalau mau buat rumusnya mungkin akan repot sendiri. Jadi gunakan kalkulator saham Excel ini. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan kalkulatornya, silahkan di blog analis.co.id. Nah, tools, teman-teman masuk di tools kalkulator saham Excel. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat
Ini belum kita update tanggalnya, tapi teman-teman yang mau dapatkan kalkulatornya silahkan. Buat yang jadi subscriber bisa dengan harga 199.000. Nah, sekarang teman-teman kita lanjutkan rasio perputaran persediaan teman-teman untuk mengontrol efisiensi. Soal rumusnya kita tidak perlu bahas lagi untuk biar videonya tidak terlalu panjang, teman-teman. Di sini sudah ada semua di kalkulator saham Excel. Ini rasio perputaran persediaan, rumusnya seperti apa? Ada dua opsi. Kemudian rasio perputaran piutang juga. Jadi rasio perputaran piutang ini untuk mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam memanfaatkan aset-aset, khususnya perputaran piutang yang berhasil ditagih dan kembali digunakan untuk produksi barang dalam 1 tahun. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang usaha rata-rata. Nah, piutang usaha rata-rata itu caranya teman-teman tinggal tambahkan piutang usaha di kuartal 1 dengan piutang usaha di dalam 1 tahun penuh, kemudian dibagi 2. Itu piutang usaha rata-rata. Rumusnya juga sudah ada di kalkulator saham Excel. Kemudian selanjutnya teman-teman, hitung rasio perputaran aset atas penjualan neto. Jadi total asset turnover ratio ini atau TATO atau ATO ini untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dan manajemen memanfaatkan aset perusahaan untuk mendapatkan penjualan bersih atau penjualan neto. Nah, rumusnya adalah penjualan atau total aktiva dibagi dengan total aktiva atau sales, atau bisa juga penjualan dibagi rata-rata total aset. Nah, ini ada dua opsi, tapi yang lebih pas sebenarnya di rumus yang kedua ini, yaitu penjualan dibagi rata-rata total aset, sama dengan menghitung rasio perputaran persediaan dan perputaran piutang. Nah, kalau teman-teman sudah dapat gambaran ini, maka sebenarnya secara umum teman-teman sudah tahu bagaimana kondisi perusahaan sebenarnya. Nah, angka-angka yang baik, berapa perputaran piutang yang baik, itu sudah ada di kalkulator saham ini. Jadi, begitu teman-teman punya kalkulator saham ini, maka secara umum sudah bisa melakukan analisis fundamental saham secara cepat dan secara mandiri. Jadi pertanyaan teman-teman soal cara cepat membaca laporan keuangan atau cara cepat analisa fundamental perusahaan, maka itu sudah terjawab dengan video ini dan kalkulator saham tersebut. Nah, selanjutnya adalah hitung valuasinya. Nah, soal ini kita sudah jelaskan di video sebelumnya, jadi tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, dan rumusnya itu sebenarnya sederhana. Kalau kita mau menghitung valuasi harga pasar saham, maka ada dua rumus yang kita hitung, yaitu PBV dan PER. PBV rumusnya adalah harga saham terbaru, teman-teman, dibagi dengan nilai buku atau book value. Rumus dari book value itu kita bagi total ekuitas dibagi dengan jumlah saham. Jadi sederhana sekali. Jadi kalau kita sudah dapat nilai bukunya, tinggal bagi harga saham dengan nilai buku tersebut. Rasio kedua yang umum digunakan juga adalah PER atau Price to Earning Ratio. Kalau PBV, Price to Book Value. Rumus PER adalah harga dibagi laba per lembar saham. Laba per lembar saham itu bisa kita dapatkan langsung di laporan keuangan atau menghitung sendiri dengan membagi laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang ada. Nah, itulah earning per share-nya atau laba per sahamnya. Nah, sesederhana itu teman-teman. Buat yang baru berkunjung, jangan lupa langsung subscribe untuk mendapatkan ilmu-ilmu soal cara analisa fundamental saham atau perusahaan lainnya. Jadi, pembahasan kita soal cara cepat analisa laporan keuangan kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena ini adalah cara cepat, maka detailnya itu kita jelaskan di video selanjutnya, teman-teman. Jadi, soal bagaimana menganalisis indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah, dan sebagainya yang masih terkait dengan penyebab naik turunnya harga saham, itu akan kita jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.